علمنا وبه شيخنا بسير النبي وللنبي وبسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومهدنا والمسلمين خلصنا المعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Segala syarat-syarat tayamum. Sedikit kita ulanglah. Yang diulang-ulang tuh nyaman ya. Jadi tayamum semalam sudah kita pahami bahwa boleh bertayamum bila banyu kadada. Tapi dengan syarat dicari dulu. Mencarinya sekitar 300 meter wilayah putarannya itu nah. Kamuka 300, ke belakang 300, kanan kiri 300. Walaupun kita menyangka bisa kadada juga banyu ya, tetap dicari dulu. Walaupun sangkaan itu kecil. Lebih dari 300 jaraknya nih, lebih dari 300 meter bila ada sangkaan tapi kecil hanya 20% aja sangkaan, aduh usah dicari kada apa-apa. Biar ada yang mahabarakan ada banyak situ aja, cuma yang mahabarakan ini meragukan kada apa-apa kada usah dicari. Kecuali dugaannya kuat yang lebih 300 meter nih ada orang mahabarakan, cuma yang mahabarakan ini kuat benar berataan 10 ikung manusia itu mahabarakan sudah situ ada banyu aja datang pulang orang situ ada banyu aja datang pulang, berarti kan sudah melebihi dari 50% keyakinan, bisa 75% bahkan bisa sampai 100%. Nah maka itu wajiblah kita kasih itu mendatangi kain lalu bertayamum. Tapi itu jaraknya kurang dari 3 kilo. Jadi lebih dari 300 meter kurang dari 3 kilo. Ini penting bener tahu dulu ini anunya urutan mainnya tuh nah. Seandainya Bang bila lebih dari 3 kilo, tadi kan di atas 300, di bawah 3 kilo. Ya kalau itu bila ada orang bahabar, kalau habar ini kada meyakinkan, hanya sekedar waham. Waham itu di bawah 50% keyakinan, waham narannya. Kalau 50-50, 50-50 syak. Kalau di atas 50 tapi kada yakin, kada 100% tapi di atas 50 zan narannya. Nah, jangan batayamum dulu kecuali kita kunyuk-kunyuk dulu sekitar radius 300 meter muka belakang kanan kiri. Walaupun hanya sekedar waham. Hanya keyakinan 20% keyakinan kita ada banyu. Nah, sedangkan lebih di atas 300 meter jaraknya tuh dan di bawah 3 kilo tergantung. Kalau kada meyakinkan masih di bawah 50% keyakinan kada usah dicari. Tapi kalau dugaannya kuat di atas 50%, 70%, 80%, nah kada boleh kita bertayamum, cari dulu. Nah gitu. Nah kalau melebihi 3 kilo jaraknya, lebih dari 3 kilo kan jauh nih benarnya haddul bu'di jauh. Apabila jauh nang kaya itu biar banjir banyu nih banjir tapi di tangkiling sana banjirnya, di sini kada ada banyu kada usah didatangi kada bapak, bertayamum aja langsung. Kenapa? Karena wilayahnya sudah wilayah jauh. Nah itu semalam bila banyu kada ada, bisa juga bertayamum ini padahal banyu ada,
Cuma kita memakai kadang kawa garing. Bila kana banyu mariap dingin. Bila kana banyu mariap dingin, maka kada kawa kana banyu batayamum. Atau kada garing juga, cuma mengambil banyunya ngalih. Harus keluar rumah, maka banyak di situ bubuhan yang bisa mengganggu kita tuh nah. Nah, batayamum aja. Itu caranya. Nah, lalu syarat-syarat tayamum setelah orang tadi boleh batayamum, ada juga syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya 10 perkara. Tayamum itu dengan tanah atau debu. Nah, wajib dengan tanah atau debu. Dan tanah atau debu ini karing lah. Amun basah pupur dingin nernya. Yang kedua, kalau pang misalnya apa nih, papaci ditutuk kada kawa. Ya kalau samprung lampu ditutuk kada kawa juga. Atau misalnya kapur barus ditutuk kada kawa juga, wajib tanah. Yang kedua, tanah yang suci. Bakas dikamihi kucing semalam, hari ini kita pakai batayamum kada boleh. Men kita tahu lah, men kita kada tahu kada apa-apa. Alhamdulillah kada tahu ya kalau nah itu. Hikmah kada tahu nih pian. Nomor 3, tiada musta'mal. Nah, maksud musta'mal ini yang sudah dipakai. Tak gugur ke situ, tak campur. Nah, itu jangan lagi. Jadi musta'mal ini kalau cara batayamum ada dua permasalahan. Ini batayamum kan misalnya ini muha nih. Apabila belum liput benar, ini jangan diangkat dulu, liput-liput dulu. Tangan yang ada bedabun itu disapuakan ke seluruh wilayah yang wajib karena banyu wudu. Di situ. Nah, selama belum liput sabarataan tersentuh oleh tangan, jangan diangkat dulu. Bila diangkat, yang disebut musta'mal mau dibulikakan nih. Nah, itu musta'mal pertama. Musta'mal kedua, nih nah, dabu kan guguran nih. Nah, yang gugur ini tak boleh kasih itu ke dapur situ. Nah, dapur itu jangan diambil lagi tuh karena ada bekas debu yang gugur tadi di situ. Mun seandainya pang, nah, nih sudahlah pemulaan nih, lo kamuha. Amannya kada tak boleh ke situ. Kita ambil pulang di situ, kada apa-apa, kada musta'mal itu. Walaupun dibuliki ke situ juga. Nah, itulah jadi musta'mal itu ada dua cara yang terjadi dalam wilayah tayamum ini. Yang keempat, tanah itu tiada bercampur dengan lainnya. Campur lawan nasi kah, kada boleh lagi. Atau misalnya tanah ini dicampur lawan apa namanya itu pasir. Kalau sengaja kita campur dengan pasir, tanah yang sudah kita ambil nih, kita sediakan kita campur dengan pasir, kada boleh lagi dibawa batayamum itu. Karena bercampur dengan yang lainnya narnya. Kecuali kita mencari tanah, di situ ada padang pasir. Di padang pasir itu ada debu-debunya. Kita ambil itu boleh ya. Karena kita kada mencampur, memang aslinya kayak itu. Jelas saya lah. Itu maksud bercampur narnya. Yang kelima bersentuhnya Han. Kenapa disentuh? Berniat pada ketika mengambil tanah untuk disapukan kepada anggota tayamum. Jadi meletakkannya niat itu waktu tangan tadi hendak mengambil tanah, hendak menapuk. Di situ kita berniat aku batayamum supaya kawa sembahyang. Nah kayak itu. Jangan angkat hadas kecil atau hadas besar kada kawa. Karena hadas kecil hadas besar kita kada tak angkat waktu itu. Cuma bahasa Banjarnya sudah aku batayamum supaya kawa sembahyang. Kalau bahasa Arabnya nawaitu tayammuma li istibahatis shalah. Itu bahasa Arabnya. Tangalih sedikit menyambat. Kan di hati juga niatnya itu nih. Nah, di hati aku batayamum supaya kawa sembahyang. Langsung itu. Jadi meletakkannya niat waktu pamulaan, tangan menyentuh mengambil tanah itu nah. Mengambil debu tadi. Jadi berniat pada ketika mengambil tanah. Nah, untuk disapukan kepada anggota tayamum. Nah, kada boleh misal kayak inilah. Jadi harus bersambung. Imbah berniat waktu yang tangan kita menyentuh tanah ini langsung bersambung ke muha disapukan kada kawa bakaina-kaina. Amun bakaina-kaina batal niatnya tuh. Bahasa pulang. Tak berniat sudah, tapi bakaina-kaina batal niatnya. Karena kewajibannya tadi, niat tadi langsung disertakan dengan menyapu muha langsung.
harus disertakan. Kada kau kaina, oh kaina gini dulu aja, satu santai dulu aja. Betul hanyar kaini, nah itu kada usah lagi nih. Yang keenam, mengambil tanah untuk menyapu muka sekali, kemudian mengambil lagi untuk menyapu tangan sekali. Nah, jadi sekali pukul kedua tangan ke tanah untuk menyapu muka. Lalu basah pulang, ambil pulang untuk sekali pukul untuk menyapu tangan kanan dan tangan kiri. Nah, tayamum ini bisa digunakan untuk orang yang junub banyu kadada. Bisa juga tayamum. Muha lawan tangan aja disapu, kada begulung di padang pasir. Nggih. Tontong misalnya yang malam tadi betinju. Ya kalau sakalinya banyu kadada. Persyaratannya sudah dipenuhi kayak tadi, 300 meter kadada, ya Allah sudah tadi. Nah, anak-anak sembahyang. Kita hari ini menyai jalon bini nih, betayamumnya sudah. Oke, yang bini. Belajar dulu bini sudah hadir mistalim tahu sudah langsung ya bertayamum berdua. Nah, tayamum itu cukup sekali, kalau mandi wajib cukup sekali aja langsung hasil sudah wudunya. Nah, cuma kayaknya bila nyetak kantut bahasa pulang bertayamum, kada perlu lagi berniat mandi wajib tadi sudah, berniat yang mengangkat hadas besar tadi sudah, tinggal berniat untuk yang membolehkan sembahyang aja lagi. Seandainya pang misalnya hujan darau imbat tuntung betayamum tadi nih, betayamum untuk mengangkat hadas besar tadi nih, untuk mengangkat kada kau diangkat lah untuk supaya kau sembahyang tadi nih, alasannya karena kita berhadas besar. Nah, lalu mbah tuntung ninto sekalinya hujan darau daras aja kita, apakah mandi pulang? Kada, sahaja sudah jadi aja itu sudah, kada usah mandi ada bapak, jadi aja sudah hasil tadi itu. Nah, kecuali pian betinju pulang, nah mandi ya. Nah itu. Nah, jadi jangan khawatir lah musim kemarau kayak apa aja tetap kita begawi nggih. Kada betah jua ya Allah, ada aja dabu tanah ya Allah. Jadi syaratnya kada boleh satu pukulan sekaligus untuk muha dan tangan. Satu pukulan untuk muha, satu pukulan gini untuk muha, betul satu pukulan yang kedua untuk kedua tangan. Nah, itu syaratnya. Kada boleh satu pukulan digabung muha dan tangan, kada boleh. Yang ketujuh, menanggalkan itulah. Nah, menanggalkan najis sebelum bertayamum. Jadi najis itu dilihati di awak kita, apalagi di anggota tayamum dilihati. Apabila ada dibersihi dulu. Nah, seandainya pang hendak membersihi kan membersihi pakai banyu ya kalau. Sedangkan banyu kan ada, makanya kita bertayamum. Kayak membersihinya, seandainya dibersihi juga lawan sabun-sabun, lawan tisu segala macam, sifatnya masih ada. Sifat tuh bau, warna atau rasa hilang, warna hilang, dicium bau masih ada. Nah, kayak apa nih tuh? Nah, tetap je bertayamum, tetap je sembahyang. Nah, cuma sembahyangnya itu dihukumi menghormati waktu, karena dikoda tuh. Dihukumi menghormati waktu. Kenapa dihukumi menghormati waktu? Karena kada memenuhi syarat-syarat sahnya sembahyang. Nah itu. Cuma tetap aja najis itu dibersihi. Kisah banyak kedarurat sipil ya kalau. 8. Menyungguh-nyungguhi kiblat sebelum bertayamum. Ini orang bahari yang ada di masjid jauh di padang pasir segala macam. Namun kita di sini ini kan jelas saja sudah kiblatnya. Jadi kada usah lagi mana kiblat leh aja. Seorang di masjid mana kiblat lah aja. Itu pang becongol sudah kiblatnya. Nah, lain kita mau di padang Sahara, padang pasir, di hutan. Nah, itu perlu ilmu. Memang urusan menghadap kiblat ini ada 4 martabat lah. Dalam kitab Bahjatul Wasail tuh nah yang subuh hari Minggu tuh nah. Cuma kadang bacakan bang yang sarahan dalamnya itu ada 4 martabat. Pertama, martabat yang paling sempurna melihat lawan Ka'bahnya berhadapan. Nah, itu paling sempurna sudah tuh. Berhadapan dada lawan Ka'bahnya paling sempurna. Martabat yang kedua, yang nomor 2, orang ini kada berhadapan lawan Ka'bahnya, tapi menuruti orang yang berhadapan lawan Ka'bah. Nah,
Ini martabat yang kedua, malihati. Kan bari ada pegunungan-gunungan nih. Orang ini di atas gunung melihat ke Ka'bah, kalau menghadap. Kita ini di bawah gunungnya, talindung lawan gunung, kada melihat ke Ka'bah. Cuma kita arah kita mau pati orang yang melihat. Nah, ini martabat kedua naranya. Tapi ini pun masih posisi masih di sana. Di daerah yang utama ke sana. Martabat ketiga ya bubuhan masjid nih. Masjid, surau, langgar, bubuhan ulama sudah menghitung-hitung, ijtihad sudah, bakumpas ini segala macam. Oh, arahnya kayak ini untuk wilayah Indonesia di sini. Nah, martabat keempat ya kita mau umpati masjid. Nah, gitu. Jadi kita kada perlu lagi, mau sudah ada masjid mencari kumpas harus lagi. Karena kita sudah martabat keempat mau umpati masjid. Nah, bubuhan yang masjid yang hendak membangun masjid ini aja mencari kumpas. Nah itu. Nah, apabila kita di tengah hutan, Bang, di tengah hutan, nah membawa kumpas, lalu kita berijtihad seorang tuh, ya kayak ibaratnya tuh kita cari dulu ke mana arah barat, matahari tenggelam di barat lah. Nah, anggap misal lah di sini utara. Nah, ini contohnya nanti ya siapian ini. Ini arah ke utara, arah ke selatan, ke situ barat. Ya kalau bila sudah kita bertamuan lawan arah barat ke situ, nah rata-rata dulu hanya sedikit belokakan ke arah kanan barat. Itulah wilayah Indonesia, titik kiblatnya. Nah, jadi mau kita bisa kumpas arah barat dulu. Kalau sudah cugat arah barat, ke kanan akan sedikit, kiri akan sedikit. Itu cara kita berijtihadnya. Itulah kiblat kita kalau kita berada di wilayah Indonesia. Temun di hutan, amun membawa kumpas juga. Oh, sekalinya kadang bawa kumpas. Nah, maka pakai ilmu rasa. Nah, para sapian rasa di mana? Para sapian matahari itu tadi terbit di situ. Tinggalnya di situ, berarti barat situ tuh. Berarti kok ke situ, ke arah kanan sedikit. Nah, kan rasa andaranya nih, parasa aja kita nih. Marah loh, ya Allahu Akbar. Sarakaat sudah zuhur nih kan. Perasaku asal di situ sakulih ya. Berputar pulang ke situ. Pokoknya yang mana ada rasa, berputar kita ke situ. Biar 4 kali hadap kita dalam sembahyang tuh. Boleh aja sah aja nih. Nah, itu hukum narannya lah. Kenapa? Karena kita kada kejelasan untuk ijtihad kita. Punya yang mana hasil ada rasa kita rasa di situ, berhadaplah ke situ. Nah, itu. Tapi itu terakhir benar Bang lah. Yang takawan buhan Tarsan. Nah, kayak itu caranya. Kalau kayak pian kita mendulang kan kemana ya kalau. Nah, kayak itu. Mun sembahyang jarang sembahyang juga. Kasihkan mendulang. Nah, lalu itu masalah kiblat. Yang ke-9 sesudah masuk waktu. Jadi hendak bertayamum masukkan waktu dulu. Hendak sembahyang zuhur, masuk waktu zuhur hanya bertayamum. Nah, yang ke-10 sekali tayamum dipakai sekali sembahyang fardu. Jadi untuk sembahyang sekali fardu, 1 kali tayamum. Kalau hendak menggawi yang sunat-sunat beberapa kali biar ribuan kali boleh aja. Asal jangan batal aja. Boleh aja. Tapi kita hendak sembahyang asar pulang, bahasa pulang bertayamum, masukkan pulang waktu asar dulu. Nah, itu. Rukun tayamum yaitu 5 perkara, ini wajib hafal nah. Pertama, memindahkan tanah. Jadi kadang-kadang tanah tuh kada dipindah. Ini tanah lo di tanah dabu tuh di tanah dulu nah. Nah, dabu di tanah. Jadi kada boleh muhat digisang ke tanah. Belum terpindah narannya, harus ditapuk dulu. Nah, diangkat, ini hasil pemindah narannya. Jadi, pak, belum terpindah lagi nih. Ini hanya peletakan niat. Diangkat hanya disebut memindah. Nah, ini yang naran memindah tuh nih toh. Tak berniat. Diangkat, nah memindah hasil 1 rukun. Rukun yang kedua, yang pertama kan sudah ada niat situ ya kalau tadi. Jelas saya lah. Nah, memindah ini nah, memindah tanah yang mengangkat ke ini nah, hukumnya termasuk rukun. Nah, itu. Jadi kalau pang biasanya pian berharap kuliah aku aja mau aja aku gesangkan udah aja. Nah, kada sah tuh. Karena kada tegawi memindah tanah tadi. Lalu berniat pada ketika meletakkan telapak tangan ke tanah
seperti diniatkannya di dalam hatinya, sahyaku bertayamum bagi mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Bagi mengharuskan, bahasa orang Bahari mengharuskan. Kalau orang wah ini harus tuh kada kawa kada ya kalau. Nah maksudnya supaya lebih mudah dipaham oleh bubuhan milenial, bubuhan asam kamal. Nah maksud yang mengharuskan ini supaya kita boleh sembahyang. Aku bertayamum supaya aku boleh sembahyang. Nah itu tayamum sedikit dipaham. Jadi waktu tangan menapuk tanah itu nah di hati kita, aku bertayamum supaya kawa sembahyang. Langsung kamu hak. Nah langsung kamu hak, jangan bakal kaina-kaina. Itu tak masuk syarat sahjuan itu tuh. Nah lalu praktekin dulu lah, bacakan dulu nah. Seperti niatnya tadi, sahyaku bertayamum bagi, maksud bagi itu untuk mengharuskan sembahyang fardu karena Allah Ta'ala. Dan wajib niat ini berkekalan hingga menyapu muka. Nah maksud berkekalan itu langsung disambung aja. Kalau langsung disambung itu sudah ada niat dalam situ tadi. Karena kada pagat, sudah berkekalan nyenarnya. Kada sampai yang tahalat-halat tadi tuh nah. Lah. Menyapu muka. Nah, menyapu muka kalau ada cincin kada dilepas, kada apa-apa dulu. Kenapa? Karena muhanya disapu, rintangan. Nah, jadi anggap cincin masih ada ya kalau. Nah, jadi sudah ada niat di hati itu. Ini yang wajibnya aja dulu lah, belum lagi yang sunat-sunatnya. Nah, sudah ada niat. Apa niatnya tadi? Aku bertayamum supaya boleh sembahyang. Nah, hanyar langsung sekali tersentuh muha jangan diangkat-angkat kecuali sudah yakin seluruh muha yang wajib karena banyu wudu di muha itu tasapu di tangan kita. Lah, nah ini ulang sudah nahan bahasa ya. Ya loh. Jadi nah caranya. Bujur-bujur nih kata kawa yang mede kayak Allah bin aku kalimpanan ya kata kabar tuh. Lang bujur-bujur mata tuh dikanak-kanakan nah. Bujur-bujur dasar murni bujur-bujur digosok tuh bang sampai ke bawah sini. Nah jadi seluruh yang karena banyu wajib juga karena dabu. Ulangi nah mata nah harus sedikit aja terus nih. Bibir ada boleh harus sewajarnya kan akan jo bibir. Nah napa yang wajib karena banyu wajib juga karena dabu, cuma dilihati dulu amunnya tabal benar sunat. Nah atau di sini aja boleh aja karena belum dipakai juga lagi. Nah cuma supaya berhati-hati bagus gini aja sekali. Nah tiat naranya kalau kata balan amun tipis bener jangan lagi kayak ini karena ketipisan bisa dua kali tapak enak kalau ketipisan. Nah seandainya pang lah talapas tangan ini nah paksa basah manu dabu basah pulang menambahi tadi kada kawan bah talapas dibelikan pulang ini yang disebut musta'mal larnya. Jelas saya lah. Nah, imbahnya itu hanya ditapuk-tapuk. Ini sunat napuk-napuk nih nah. Sunat. Nah, menapuk ini jangan di sini. Yang cagar kita ambil tanahnya jangan. Di sini aja. Bila guguran ke sini nah ya musta'malarnya. Itu cara membasuh menyapu muha awan dabu tadi. Lalu yang keempat menyapu dua tangan hingga dua siku. Nah, yang kelima tartib itu kada ada gawiannya. Ujar tartib itu bahasa kitanya sesuai nomor urut itu sesuai nomor urut. Cuma tuh wajib tuh tartib tuh artinya nomor satu di nomor satukan. Artinya muha dulu jangan tangan berdulu. Nah apabila tangan muha sudah lo oleh lalu tangan ini bersih dulu. Nah hanyar kadosa berniat lagi ada apa? Sudah cukup sekali itu aja berniat. Nah, hukum asalnya hendak kayak apa caranya pian menyapu? Asal pertama asal jangan musta'mal, kedua asal liput.
Itu aja syaratnya dulu, asal jangan musta'mal. Nah, cuma ulama mengatur supaya liput dan jangan musta'mal, caranya yang mudah ada. Nah, jadi dibagi dua, yang bagian jari dan telapak tangan dibagi dua. Bagian jari, nah, telapak tangan bagi dua. Jadi kanan berdahulu. Nah, inilah caranya lah. Lihat ya, ke belakang dulu. Nah, ini biar jaga kanan dulu nih. Nah, sampai ke siku. Nah, separuh yang jari ini karena sebelah sini belum dipakai. Nah, ini untuk sini. Nah, untuk yang hadapannya sini. Hanyar langsung. Nah, dapat tak? Ada kawan sekali contoh nih. Ya kalau yang ini jangan sampai ini tak ke sini. Lah karena mustama. Ini dabu yang bakas disapu di sini nih, jangan tak ke sini. Karena ini untuk digunakan menyapu bagian tangan kiri. Ulang separuh-separuh digunakan. Nah, karena berarti dilekukan tangan sedikit nah supaya kanan nah, dilekukan. Nah, sampai ke bawah siku. Ini separuh belum terpakai lagi. Untuk bagian mana? Nah, jangan tangkat langsung ya. Nah, stop di sini. Jangan tak ke atas. Kalau tak ke atas musta'mal kena kadang kita pakai ini untuk yang menyapu ini. Lalu tangan nih. Nah, kan tadi kan belum kana tadi sini nih. Kan tadi gini nah, luput tuh ini. Belum kana lo. Nah, lanjut kana. Nah, ini dabu yang di sini belum terpakai. Untuk kemana? Untuk ke sini kina. Nah, 5 kali sudah nih. Lihatin nah, jelas lah nih. Nah, ini masih suci, mensucikan debunya di sini. Cara yang di sini hantam makan ke kiri sama kayak tadi juga. Nah, ini jari untuk jari juga. Terus, nah, ini dilengkukakan gini nah, ujung jarinya supaya rasap ke sini. Nah, hanyar yang nah, jangan lon. Nah, masuk pulang ke sini. Nah, sama. Sekali aja, kalau bisa 2-3 kali. Langsung sembahyang. Yang wajibnya aja dulu tuh. Apabila kita kada terbiasa nangka itu, ini mudah bang untuk bagus kayak itu bang. Kau aja, anak ini kak. Boleh ya, asal jangan musta'mal dan liput, jangan diangkat. Boleh nangka ini, lah, ini cara sakanarnya. Nah, jangan diangkat. Kalau terangkat ya musta'mal narnya. Nah, nyar ini pulang. Saka aja nah, ada bapak saka aja kita nah. Boleh aja hukum asal naranya kayak ini boleh aja. Cuma ulama sudah mengatur bagi dua. Langsung. Di sini kan lagi ini sudah tadi kan? Ini sudah loh nih. Nah, sudah nak anak beratana. Yang belum sebelah sini hantam makan yang separuh ini nih. Ke sini. Nah, ibu jari ini nah kan tadi belum terpakai ini nah, belum terpakai loh ini digunakan untuk yang di sini. Nah, untuk tanah debu yang di sini belum tergunakan juga. Hati-hati ini jangan sampai bila ini. Nah, jangan sini nah musta'malam sudah. Hati-hati. Jadi ini suci mensucikan untuk sebelah kiri. Terakhir nah. Terakhir nih. Muka depan juga 3 mata kena pulang biasa. Nah. Nah, selesai ya. Itu rukunnya. Jadi rukun tadi berapa? Ada 5 lah. Memindah tanah, berniat langsung waktu itu. Nah, imbah itu hanyar
menyapu muha, menyapu kedua tangan, tartib sesuai nomor urut. Nah itu. Segala sunat tayamum yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim di permulaan tayamum. Nah jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Tak. Ada sudah niat di situ tuh. Amun hendak yang membaca Arabnya niatnya tadi bismillahirrahmanirrahim nawaitu tayammuma li istibahatis shalah fardhan lillahi taala. Hanyar tak. Nah yang tak itu nah ada di hati. Berniat itu yang wajib. Langsung disambung dengan menyapu jangan bekakaina. Itu yang dimaksud mengakalkan niat ke muha. Nah, langsung bibir. Jangan takutan kalimpanan kada apa-apa. Karena insya Allah ada kelimpanan. Kenapanya? Kulit kita tanah juga asalnya. Nah, tanah bertemu tanah ada apa-apa. Ya kalau nah, hanyar. Nah, hanyar. Lagi ke situ ambil. Tak. Nah, tuntungai. Yang kedua mendahulukan tangan kanan atas kiri, sunat hukumnya. Jadi mana kiri dahulu boleh, mahir kiwa nih boleh ya. 3 menghadap kiblat, sunat juga. Yang keempat membaca doa setelah selesai bertayamum seperti doa habis berwudu. Jadi doa habis berwudu. Nah itulah jelasailah itu cara-cara bertayamum. Segala yang membatalkan tayamum yaitu 3 perkara. Nah 3 perkara yang membatalkan tayamum penting benar nih. Pertama barang yang, maksud barang yang itu apa-apa aja seluruhnya yang membatalkan wudu. Batal juga tayamum bila terjadi. Pembatal wudu ada 4. Ya keluar salah satu dari 2 jalan, tersentuh faraj kubul atau dubur, imbah nintu tersentuh kudu laki-laki perempuan, atau apa yang kelima? Taguring, hilang ingatan. Keempat ya Nah, yang kelima apa dah? 4 ya Nah, bila tagawi salah satu yang pembatal wudu, batal juga tayamum. Takan tutpang ya, batal tayamum. Sedang ini pertanyaan ini luar biasa nih. Nyatai batal ya Nah, karena wudu batal juga tayamum. Ini supaya mudah paham aja maknanya ya Yang kedua murtad. Nah, asadulak sudah batuhan Allah nih. Ayo itu nggak ada apa-apa murtad narangnya. Nomor 3 menyangkakan ada air jika bertayamum itu sebab ketiadaan air. Menyangkakan, sangkaan ini kalau di bahasa Arab kan tawahum atau waham. Waham ini sangkaan yang paling tipis, kekuatan tipis. Jadi dalam fikih ini tuh ada 4, ada yakin, itu 100% tuh kalau yakin tuh. Ada zan di bawah 100, di atas 50. Dan ada syak 50-50, 50-50. Ada waham. Nah, waham yang ini di bawah 50%. Jadinya menyangka dengan sangkaan di bawah 50%. Ada banyu. Di mana sangkaannya itu? Nah, jadi ini sebab ketiadaan air. Jadinya tadi bertayamum kan boleh bertayamum itu sebab ada 2, ketiadaan banyu atau banyu ada tapi kada kau memakai. Nah, ini pembatal wudu bagi orang yang sebabnya ketiadaan banyu, bukan karena ada banyu kada kau memakai, kada. Kalau inya garing memang kada kau memakai banyu, maka ini kada berlaku nya. Ya kalau ya kada kau memakai banyu juga, banyak kai banyu, biar ada banyunya kada kau memakai banyu, maka ini yang berlaku yang baudunya tadi bertayamum tadi karena memang banyu kada ada. Itulah. Nah, lalu banyu kada ada, lalu ada menyangka sangkaannya di bawah 50%. Di mana sangkaannya itu? Di wilayah yang kurang dari 300 meter darinya berada. Ada menyangka banyu.
batallah tayamum iya. Kalau sangkaannya tadi lebih dari 300 meter, belum batal tayamum. Nah, ini penting paham ini. Apalagi yang lebih 3 kilo. Ulangi nah. Bertayamum sudah. Oh, sekalinya ada orang bawa habar, ada banyu aja. Tapi kita tahu yang orang bawa habar ini siapa orangnya. Ya kalau bisa berdusta juga. Tapi kita menyangka sangkaan kita ini kan tipis nih. Ya kalau tapi nya memadahkan ada banyu ninto kurang dari 300 meter jaraknya, batal tayamum kita. Apalagi kita mendengar ilih jasikong pulang. Nah, batal tayamum kita. Tapi kalau yang ingin memadahkan ada banyu untuk di mana letaknya lebih dari 300 meter, hanya berupa sangka-sangka yang tipis tadi di bawah 50% sangkaan, belum membatalkan tayamum. Taruh saja sembahyang kita, ada apa-apa. Jelas lah nih. Nah misalnya Pang, ada banyu di mana? Tuh ya di sana, jaraknya dari kita 1 kilo. Sangkaan kita tipis, ada batal tayamum. Tapi sangkaan kita mencapai dzan, batal tayamum. Nah, mencapai dzan, makanya harus paham tadi ada waham, ada syak, ada dzan, ada yakin. Kenapa kita yakin? Karena yang maha barakan ini gubernur. Sidin bawa banyu soalnya. Ada banyu aja cuma di mana? Di situ aja Sidin. Jaraknya dari kita ke sana 1 kilo. Nah, batallah tayamum kita karena kita walaupun gak ada yakin, apalagi yakin. Ingat yang di atas 50% saja sudah batal. Jelaslah. Nah, yang ketiga pulang. Kita ini bertayamum. Sekalinya ada banyu di mana aja. Itu jadi tangkiling. Jauh loh kok. Lebih dari 3 kilo. Batal kata tayamum kita? Ada. Ini kisah kemarau se-Kalimantan Tengah kemarau. 300 tahun luasnya kemarau. Oh, luas benar loh. Ada apa-apa? Seperti matian dia sudah. Harus takutan. Nah, 300 tahun kemarau. Nah, lalu sekalinya kita ini tayamum hari-hari. Soalnya ada hujan lebat tapi ditangkiling. Yakin kita melihat pelesiran langsungnya. Yakin aja. Batalkah tayamum kita? Kada batal. Karena jaraknya lebih 3 kilo. Nah, jadi yang membatalkan tayamum di sini yang nomor 3 ini dipadahkan menyangka ada air jika bertayamum itu sebab ketiadaan air. Itu yang wilayah kurang dari 300 meter. Kalau lebih dari itu tapi di bawah 3 kilo harus lebih dari sangka sampai di atas 50% sangkaannya tadi. Jelas saya lah. Nah itu. Misalnya Pang, ini pikih Pang lah. Haratan sembahyang. Sudah sembahyang nih. Allahu Akbar. Ya, kita kan tadi kan udunya tayamum. Terus sembahyang Allahu Akbar. Sekalinya hujan. Deras hujannya. Terus hujan derasnya. Batalkah tayamumnya? Hadang dulu, dilihati dulu kenapa sebab kita bertayamum. Kalau sebab kita bertayamum karena kada kawakan banyu, biar hujan lebat seharian enggak ada apa-apa. Kada batal tayamum kita walaupun hujan. Ya kalau? Nah, kalaunya kita bertayamum sebab kada ada banyu, bukan karena takutan memakai banyu nih, sebab kada ada banyu. Ya kalau sebab kada ada banyu. Nah, dilihati dulu di mana posisi kita berada. Tadi hujan lebat. Kalau posisi kita di perkampungan sini yang biasanya ada banyu, cuma karena sesuatu hal banyu kada ada. Karena sesuatu hal banyu kada ada. Lalu kita bertayamum, asalnya biasanya ada air banyu di kampung sini, ya kalau. Tapi karena sesuatu hal karing, kemarau, misalnya. Lalu kita sembahyang bertayamum, sekalinya hujan lebat. Batallah tayamum kita. Kenapa? Karena posisi kita berada di wilayah yang biasanya ada banyu. Nah, kalau posisi kita berada di wilayah yang memang di situ terkenal kada ada banyu, kita lalu di daerah situ bertayamum kita lah. Lalu kita mendengar kabar ada banyu atau hujan, taruh sekalinya sembahyang sah aja, ada bapak. Kenapa bisa kayak itu aja? Nah, karena orang yang bertayamum kada ada banyu itu tak bagi dua. Apabila dia kada ada banyunya berada di wilayah inya yang biasanya ada banyu,
Sakalinya karena ada sesuatu hal, kada ada banyu, lalu nyebat tayamum, ini kena wajib diqada bila ada banyu. Sedangkan bila ini nyebat tayamum di suatu daerah yang memang kada ada banyu di situ, padang gurun, pasir, Sahara, Nusantara, Indonesia merdeka, kalau jauh benar. Kada ada yang memang kada ada banyu di situ, ini kada wajib diqada. Sama nang kayak kita bertayamum gara-gara kada kawa menggunakan banyu, lalu sembahyang kita kada wajib diqada. Yang wajib diqada ninto kita berdiam di Palangkaraya, banyu asalnya normal aja, ada aja. Suatu hari kemarau panjang, karingan banyu, lalu bertayamum bertayamum tuntung bertayamum, akhirnya berubah masa ada pulang banyu ya kalau. Nah yang sembahyang kita ini kan diqada nih. Kenapa? Karena posisi kita berada di wilayah yang asalnya banyu ada. Nah jelas saya lah. Nah, 3 mata nggak jelas kena bahasa. Wallahu a'lam. Kita baca ratib dulu. Al-Fatihah. وله إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس برتب الشيخ بن عبد الله برس ثم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العطاس وصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله.
بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله
بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله